teman-teman semuanya, selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, sebentar lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita, memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita, supaya kita bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung di dalam Force Fellowship yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 2 siang. Fellowship ini teman-teman bertujuan untuk membangun hubungan kita lebih erat satu dengan yang lain. Dan terutama fellowship ini bertujuan untuk menolong kita memahami firman Tuhan. Dan menolong kita untuk membagikan pengalaman kita bersama dengan firman Allah di hari-hari kita yang sebelumnya. Untuk itu saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung dalam fellowship ini. Karena fellowship ini sangat berguna untuk pertumbuhan imanmu. God bless you. Selamat hari Minggu.
teman-teman semuanya, selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, sebentar lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita, memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita, supaya kita bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kembali teman-teman di dalam kebaktian Komisi Remaja GKY Puri Indah. Ini adalah kebaktian online yang kita lakukan sekian kalinya. Ini adalah ibadah yang kita lakukan secara pribadi di rumah kita masing-masing. Sekalipun demikian teman-teman, mari kita melakukan ibadah ini dengan kesungguhan hati. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan tubuh kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu siapkanlah hatimu, minta Roh Kudus menyiapkan hatimu untuk menjumpai Allah yang luar biasa itu. Untuk itu, ambil waktu teduh, cari tempat yang tepat, sehingga teman-teman tidak terganggu ketika beribadah. Tuhan memberkatimu dan Tuhan memberkati kita selama ibadah ini. God bless you. Ya, halo para remaja. Pagi sampai malam kita menatap layar, tapi tidak terlepas dari pergumulan-pergumulan. Siapa kita? Apakah kita cukup baik? Apakah kita siap dalam peperangan ini? Apakah kita cukup kuat? Mengapa berbuat baik terkadang menyakitkan? Bagaimana masa depan kita? Semua akan terjawab di sini. Kita jiwa yang tersesat, apakah siap untuk pulang? Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Koren kita akan mengadakan retret. Retret? Gue gak boleh. Masih COVID, ntar pada gak diizinin kalau retret. Oh iya, bener. Oke, ulang. Halo teman-teman, jadi bulan Juni ini Koren kita akan mengadakan Force Glow. Wah, seru banget tuh pasti. Emang Force Glow itu apa sih kok? Force Glow. Force Glow tuh kalau misalnya depan rumah kita banyak nyamuk, biasa suka di Force Glow biar hilang nyamuknya. Bukan dong, itu fogging, gimana Fogging. sih? Beda. Oke, serius. Force Glow. Nah, teman-teman tahu iglo kan? Sebagaimana iglo bisa menghangatkan orang-orang di dalamnya, begitu juga Force Glow. Kita berharap bisa menghangatkan kita semua yang ada dalam Force Community. Keren banget ya kok. Yoi. Emang Force Glow itu ngapain aja kok? Nanti 3 hari di rumah kita masing-masing, kita bakal seru-seruan, kita bakal belajar Alkitab bareng, kita bakal cari tahu apa nih yang Alkitab mau kita lakukan sekarang. Dan Alkitab masih relevan gak sih buat kita? Kalau masih, kenapa nggak seru? Nah, penasaran banget kan? Gak terlalu sih kok. Bilang penasaran biar... Iya, seru banget. Nah, makanya ikutan. Iya. Emang temanya apa sih kok? Temanya Lost Souls Found. Nah, buat informasi lebih lanjut, kalian bisa cek IG Koren kita dan cari posternya di bawah sana. Nah, untuk kalian yang ingin mendaftar, kalian bisa klik link di bawah ini. Mana kok nggak ada? Oh, ini. Iya, klik link ini. Oke, ditunggu teman-teman. Dadah! Shalom teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah ini, teman-teman mari kita bersatu terlebih dahulu. Teman-teman, Tuhan menciptakan manusia itu bukan supaya manusia hidup dan berbuat semaunya. Tapi Tuhan menciptakan kita itu supaya kita tahu kalau kita harus memuliakan pencipta kita. Dan inilah tujuan kita diciptakan dan juga tujuan kita ditebus. Diibaratkannya tuh kayak matahari dan bulan gitu ya. Bulan itu kan sebenarnya memantulkan cahaya matahari yang diterima,
terus dia memancarkan sinarnya ke benda-benda lain. Sama seperti kita itu ciptaan Tuhan, dipakai Tuhan untuk memuliakannya dan untuk menjadi berkat bagi sesama melalui talenta kita. Untuk itu teman-teman, aku mau ajak kita semua untuk bilang, Yesus, dimuliakanlah namamu. God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. We glorify and magnify. Oh God, we worship you. Sekali lagi, oh God, we worship you. Tuhan, karena Engkau telah kembali mengumpulkan kami kembali di sini. Mungkin di tengah-tengah kesibukan kami, tapi Engkau dapat mengumpulkan kami kembali di sini. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang memberkati agar kami bisa memperhatikan ibadah ini dan juga kami bisa menerima pesan-pesan yang akan disampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, hari ini gue mau sharing sedikit tentang pergumulan gue dalam setahun ini. Jadi kalau kalian tahu kan gue sekarang kelas 12 kan. Dan kelas 12 tuh banyak banget dihadapin sama berbagai dilema. Dan pastinya kalian tahu lah dilemanya itu salah satunya tentang perkuliahan. Nah, gue pun ngalamin hal yang sama. Jadi ceritanya itu
gue udah mau masuk ke satu perkuliahan, kuliah A gitu, Universitas A. Gue udah siapin matang-matang dari kelas 11, dari kelas 10, gue udah siapin matang-matang. Dan ternyata orang tua gue berubah pikiran dan akhirnya mereka bilang, udahlah jangan kesini, masuk aja ke uni yang lain, Universitas B. Karena toh juga Universitas B ini juga bagus gitu. Dan di situ jujur ya, gue pasti sedih, gue pasti kecewa. Dan rasanya gimana ya? Perjuangan gue sia-sia gitu. Jadi selama ini gue ngapain? Selama ini gue buang-buang waktu buat apa? Dan gue yakin gak cuman kelas 12 doang yang ngalamin dilema-dilema kayak gini tentang ketidakpastian ini. Tapi kalian-kalian yang lain juga pasti ngalamin ketidakpastian kan? Entah bentuknya apapun itu. Tapi gue ditegur guys sama satu renungan yang dia tuh berkata begini. Kita tuh sering banget berawang-awang, kita sering banget berpikir terus-terusan tentang apa sih yang Tuhan tuh mau dalam hidup kita. Rencana apa sih yang Tuhan tuh punya dalam hidup kita. Tapi kita tuh gak bertindak, kita tuh gak percayain Tuhan gitu. Nah dari renungan itu gue belajar kayak, oh iya ya, kenapa sih gue masih ragu, kenapa sih gue merasa apapun yang udah gue lakuin tuh sia-sia. Padahal gak mungkin ada yang sia-sia guys. Dan di sini gue mau ajarin kalian juga, gue mau nyemangatin kalian juga kalau percaya aja sama Tuhan. Dan Tuhan tuh bakal kasih rencana yang terbaik kok buat kita. Dan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Teman-teman, aku mau ajak kalian buat nyanyiin lagu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita ulang lagu ini dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
Teman-teman, sering gak sih di dalam hidup kalian tuh kalian ngalamin ups and downs? Terutama dalam pertumbuhan iman ya, dalam kerohanian gitu. Hal yang paling sering gue alamin itu contohnya adalah baca firman Tuhan sama berdoa. Jadi misalnya hari ini gue lagi ngerasa gue deket banget sama Tuhan, gue doa, gue sering-sering doa, terus gue juga baca firman Tuhan gitu. Tapi besoknya lupa lagi, males lagi, ketiduran lagi. Nanti gitu terus, naik turun. Dan kadang-kadang gue suka kecewa gitu sama diri gue sendiri, kenapa sih gak pernah konsisten gitu kan. Tapi sadarlah teman-teman, kalau kita mau mengakui dosa kita dengan jujur dan tulus kepada Tuhan, Tuhan tuh mendengar kita kok. Dan Tuhan tuh mau menerima kita lagi, karena kita adalah miliknya. Untuk itu teman-teman, aku mau ajak kalian buat menyanyikan lagu Who Am I. Who am I? Who am I that the Lord of all the earth will care to know my name, will care to feel my heart? Who am I that the bright and morning star will choose to light the way for my ever-wandering heart? It's not because of who I am, it's not because of who I am, but because of what you've done. It's not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin will look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea will call out through the rain and calm the storm in me? It's not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Oke teman-teman, mari kita tundukkan kepala. Kita mau akui akan setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami di hadapan Tuhan. Kami seperti embun di pagi hari yang kami ada hanya di pagi hari itu dan beberapa waktu menjelang siang.
kami akan hilang dan lenyap. Itulah fakta hidup kami. Tapi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kami tidak menyadari betapa hidup kami itu begitu singkat. Dan bahwa Tuhan mau memberikan makna di dalam kehidupan kami yang begitu singkat itu. Kami seringkali gagal untuk melihat akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan, akan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, pada saat ini ketika kami datang sekali lagi di hadirat Tuhan, kami mau mengakui akan segala kelemahan kami, kegagalan kami di hadapan Tuhan. Kami seringkali tahu banyak hal Tuhan. Kami seringkali tahu apa yang menjadi aturan Tuhan, apa yang menjadi hukum Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kami seringkali tidak melakukan itu. Ketika kami tahu bahwa kami harus menghormati orang tua kami, tetapi di dalam kehidupan kami sehari-hari seringkali kami tidak menghormati orang tua kami. Kami tidak mentaati akan aturan mereka, kami tidak mentaati akan apa yang mereka perintahkan bagi setiap kami. Kami juga tahu kami harus mengasihi orang lain. Tetapi di dalam kehidupan kami seringkali kami tidak peduli dengan orang lain. Kami hanya peduli kepada diri kami sendiri. Kami juga tahu bahwa kami seharusnya bisa mengendalikan diri kami, nafsu kami. Tetapi di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami seringkali terus-menerus melakukan dosa, memuaskan hawa nafsu kami. Inilah kami Tuhan, inilah kami. Tetapi kami mau bersyukur sekali lagi bahwa Tuhan begitu baik. Tuhan memberikan arti dan makna di dalam kehidupan kami ini. Dan tolong setiap kami. Tolong setiap kami. Untuk kami boleh hidup memuliakan Tuhan. Untuk kami boleh memberikan yang terbaik dari hidup kami. Inilah setiap kami Tuhan di hadapan Tuhan. Inilah setiap kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Flower quickly fading, it's a day and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am a flower quickly fading. It's a day and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Teman-teman, setelah kita mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, marilah saat ini kita bersama-sama dengan gereja di seluruh zaman dan seluruh tempat, kita akan mengakui akan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita itu telah ditebus dosanya. Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus kita. Bisa dilihat gitu ya, teman-teman, bahwa sungguh besar pengorbanan Tuhan itu. Tapi terkadang tuh kita sebagai manusia terjerumus lagi ke dalam dosa. Oleh karena itu teman-teman, sebelum kita masuk firman Tuhan, aku mau ajak kita
sama-sama bilang, sungguh indah dan besar pengorbananmu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita ulang lagu ini dari awal teman-teman. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalasmu Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah ya Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Halo teman, semoga kamu baik-baik semua. Teman, seandainya ada seorang temanmu datang menemui kamu dan dengan tatapan yang serius
dia bertanya kepada kamu, bro, sis, menurut lu gimana ya gue bisa tahu kalau gue itu udah sungguh-sungguh selamat? Teman, apa jawaban kamu untuk bisa membantu dia? Atau apakah kita sendiri pernah atau sedang mempertanyakan hal ini? Saya akan menemani kamu menjawab pertanyaan ini. Kamu siap, teman? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah kami boleh beribadah bersama-sama meskipun kami tidak bisa berkumpul untuk sementara waktu. Tapi kami bersyukur sebagai tubuh Kristus, dimanapun kami berada, kami adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil dan diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami boleh saling menguatkan satu sama lain di dalam komunitas Korem ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah kami boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati yang tertuju kepada Tuhan, hati yang mau belajar dan diajar oleh firman-Mu, dan biarlah tidak ada satupun di ruangan kami yang mengganggu kami untuk berkonsentrasi, memberikan perhatian yang penuh, yang serius, untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman, mari kita buka 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai yang ke-24. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 24. Demikianlah bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Teman, tentu kita tidak mau hidup dalam asumsi atau dalam anggapan atau kira-kira ketika kita berbicara tentang keselamatan jiwa kita. Keselamatan jiwa kita itu bukan sebuah perkara yang nothing tulus, yang gak ada yang hilang deh atau gak ada yang ruginya deh kalau gak dipikirin. Teman, kamu akan kehilangan segalanya dan selamanya. Bukan cuma untuk waktu setahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Tetapi engkau mempertaruhkan hidupmu selama-lamanya. Gimana sih rasanya kalau hidup tanpa batas, tanpa ujung, tapi nggak ada happy-happynya sama sekali. Terpisah dari Allah, sumber daripada sukacita itu. Tapi mungkin kamu pikir, umur gua masih muda, waktu masih panjang. Teman, saya beritahu kamu, saya pernah memakamkan seorang bayi berusia 3 hari. Hidup kita itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Pasti kamu tahu tagline ini, YOLO, you only live once. Bagi dunia, tagline YOLO ini adalah hidup lu cuma sekali. Mereka mengakui, cuma sekali. Karena itu jangan disia-siakan. Nikmati, enjoy, lakukan apa saja yang kamu suka. Itu YOLO-nya dunia.
Tetapi YOLO di dalam iman Kristen, seharusnya kita bertanya, iya ya, hidup itu cuma satu nyawa. Cuma satu kali kesempatan hidup. Apakah saya sudah selamat? Apakah saya sudah pakai hidup saya baik-baik untuk memuliakan nama Tuhan? Jadi ada perbedaan pemahaman antara dunia dengan orang-orang percaya. Antara dunia dengan anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh sama pemikiran kita ketika kita berbicara, you only live once. Ada seorang misionaris Amerika, yang pertama itu bernama Adoniram Judson. Dia pernah berkata begini, teman. Kamu hanya memiliki satu kehidupan untuk mempersiapkan diri bagi kekekalan. Seandainya ada 4 atau 5 nyawa, pasti 2 atau 3 dari mereka itu akan kamu habiskan dengan ceroboh. Karena satu nyawa aja banyak yang menghabiskannya dengan ceroboh. Tapi dia berkata begini, tapi kamu hanya punya 1, itu realitanya. Kita nggak ada tuh 9 nyawa kayak kucing begitu. Kita cuma punya 1. Setiap tindakan dari 1 kehidupan itu memberi warna pada keabadianmu. Maka dia simpulkan, betapa pentingnya kamu menghabiskan kehidupan itu untuk menyenangkan juru selamatmu. Ingat teman, only one life. Hidup kita hanya sekali. Dan itu menentukan keabadian kita. Karena itu jangan hidup hanya dalam asumsi atau anggapan atau kira-kira ketika kita berbicara tentang keselamatan jiwa kita. Teman, kamu harus betul-betul pikirkan dengan serius hal ini. Oke teman, kalau kita sudah tahu nih betapa pentingnya keselamatan jiwa kita untuk kita pikirkan setidaknya sekali aja dalam hidup kita. Maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saya tahu bahwa saya sudah sungguh-sungguh selamat? How do I know if I'm truly safe? Nah teman, Paulus di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima, dia pernah berkata begini, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Perhatikan tuh yang digaris bawahi, ujilah dirimu sendiri dan selidikilah dirimu. Jadi ada sesuatu yang perlu diobservasi dalam hidup kita ketika kita berbicara tentang apakah saya sudah sungguh-sungguh selamat. Nah di dalam bagian yang kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ini, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-23, kita bisa menemukan jawabannya di situ. Apa yang perlu kita observasi? Nah di dalam ayat 23 itu setidaknya ada 2 hal yang perlu kita observasi. Dikatakan di situ inilah perintahnya. Ya, perintah daripada firman Tuhan. Untuk kita mengobservasi. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi ada 2 hal yang perlu kita observasi teman. Yang pertama, apakah saya sudah percaya kepada Kristus? Dan yang kedua adalah apakah saya sudah melakukan perintah-perintah Kristus. Dalam konteks ini, dalam konteks 1 Yohanes ini adalah berbicara praktek mengasihi. Karena apa teman? Karena di dalam ayat berikutnya teman, di dalam ayat 24 dikatakan barang siapa menuruti segala perintahnya. Ya, jadi setelah bahas di ayat 23 inilah perintahnya. Lalu ayat 24 dikatakan barang siapa menuruti segala perintahnya. Nah ini perhatikan. Ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Wah berarti itu betul-betul kita sudah di dalam Kristus. Bahwa kita betul-betul sudah menjadi milik Kristus. Tidak ada yang perlu kita ragukan lagi. Tapi pertanyaannya apakah kita menuruti segala perintahnya? Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Nah, itu dipertegas lagi di dalam ayat 24 ini. Oke teman, mari kita observasi yang pertama.
Mari kita observasi diri kita. Apakah saya percaya kepada Kristus? Kalau pertanyaan ini ditanyakan, pasti rata-rata kita menjawab, percaya dong. Dari kecil saya sudah diajarin tentang Tuhan Yesus sama papa mama saya. Dari kecil saya sudah masuk sekolah Kristen. Pasti dong saya percaya, saya tahu siapa itu Tuhan Yesus. Tapi teman, percaya seperti apa nih sekarang yang kita miliki? Yohanes memperingatkan di dalam ayat-ayat berikut, ayat-ayat sebelumnya teman, bahwa dia berkata, ada yang berasal dari kita. Kalau saya mau tarik dalam konteks kita, ada yang berasal dari kita, maksudnya ada di dalam lingkungan gereja. Mungkin yang sering bertemu dengan kita, ada begitu orang-orang yang menganggap dirinya Kristen, tanda kutip. Tapi Yohanes berkata, mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ada nih yang berasal dari kita mungkin karena keturunan, mungkin karena sekolahnya di Kristen dan segala macam. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Apa buktinya? Mereka menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Nah ini ada problem ini juga di dalam jemaat yang dilayani oleh Yohanes. Pada gereja mula-mula pada waktu itu. Teman, kalau sungguh Allah bekerja, melahir barukan kamu, tandanya itu kelihatan banget kok. Yaitu yang pasti kamu sadar bahwa dirimu itu orang berdosa. Karena Yohanes pun berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita sedang menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jadi tanda itu kelihatan sekali kalau Allah memang betul-betul bekerja melahir barukan kamu. Yaitu kamu sadar bahwa dirimu itu orang yang berdosa. Dan kita dengan mulut mengaku dan percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Teman, saya ingat sekali waktu kelas 1 SMP, mungkin ada yang di usia teman-teman sekarang, saya mengikuti sebuah retreat. Di depan banyak orang, saya tidak bisa menahan air mata saya ketika saya memberikan kesaksian betapa berdosanya saya kepada Tuhan. Teman, saya itu pernah dilabel sama seseorang, ya, dia ngomong ke mama saya, dia bilang begini, anak lu ini nakalnya itu udah gak ada obat, dia bilang gitu. Jadi bisa bayangkan gak ya kalau ada orang yang sampai bilang begitu ke mama saya, ya, ini anak lu mesti dididik nih, ya, nakalnya itu udah gak ada obat. Bayangin teman-teman, nakal yang udah gak ada obat tuh gimana sih? Tapi teman, di hari retreat itu teman, Tuhan menangkap saya, Tuhan mengasihi saya, dan Tuhan menerima saya sebagai anaknya. Saya tuh seringkali memposisikan diri saya itu seperti apa yang dikatakan oleh Yeremia teman, bahwa saya itu seperti seonggok tanah liat, dipungut dari tempat yang tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang memperhatikan. Tetapi di situ Tuhan melihat. Dia mengambil, memungut saya, menempatkannya di meja pengirikan. Dibentuklah saya menjadi bejana di tangan Tuhan. Teman, saya nggak bilang bahwa saya sudah bebas dari semua dosa. Kita tentu masih hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Di dalam tubuh kedagingan ini, teman. Tetapi ada satu keseriusan, pengakuan, kehancuran hati di hadapan Tuhan ketika kita berdosa kepada Tuhan. Kita akan explore lagi nanti, lebih dalam teman ya. Tapi teman coba perhatikan, di ayat yang ke-16 sampai ke-24, menarik sekali, setidaknya ada 3 kali diulang frasa demikianlah kita ketahui. Kalau teman-teman baca di dalam ayat yang ke-16, di situ ada tulisan demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Di ayat yang ke-19 juga ada demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Di ayat 24, demikianlah kita ketahui bahwa Allah Bapa ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita.
Teman-teman, kalau ada 3 kali pengulangan seperti ini di dalam Alkitab, itu berarti sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Sangat serius sekali. Ada satu struktur atau komposisi yang sangat menarik sekali. Karena itu teman, Alkitab itu sebenarnya sangat menyenangkan kalau kita mau baca dan gali. Bukan cuma mendengar, tetapi kita membacanya sendiri, mencari tahu dan menggali. Wah, itu sangat menarik sekali teman. Nah teman, kalau kita perhatikan ya di dalam 3 komposisi ini teman, menarik sekali ada komposisi Allah Trinitas di situ. Ada Allah Bapa, ada Kristus, ya, ada Kristus, lalu ada Roh Kudus di situ. Wah, ini luar biasa sekali, teman. Kenapa? Karena ini menunjukkan bagaimana Allah Trinitas itu berkolaborasi mengerjakan keselamatan di dalam hidup kita. Bayangkan kalau Allah Trinitas yang bekerja, siapa yang bisa melawannya? Siapa yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Tidak ada teman. Pedang, penganiayaan, pandemi, apa? Gak ada. Kalau Allah Trinitas sudah bekerja, tidak ada yang bisa melawan. Dan Yohanes di dalam Injilnya, ya kalau ini dalam suratnya kita bisa kategorikan demikian, di dalam suratnya ini 1 Yohanes, tetapi di dalam Injil Yohanes, dia menuliskan di dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 dan 29, dia berkata begini teman, aku memberikan hidup yang kekal, ini Tuhan Yesus yang ngomong ya, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka, nah ini saya senang sekali, dan mereka pasti tidak akan binasa. Nah, teman di dalam bahasa Yunani, kalimat ini itu ada 2 kata tidak. O dan me. Ya, o dan me. O itu artinya tidak. Me itu artinya tidak. Jadi ini sebenarnya pemborosan kata begitu. Seharusnya cukup o aja atau me aja. Jadi misalnya, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa. Cukup, jelas tidak akan binasa. Tapi Yohanes memberikan penekanan di situ. Dia berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, ya Tuhan Yesus berkata demikian, dan mereka tidak akan binasa. Begitu kira-kira. Nah, LAI dengan pandai memberikan kata di depan itu, mereka pasti tidak akan binasa. Indah kan firman Tuhan ya teman ya. Sebuah keyakinan orang-orang yang sudah diberikan hidup yang kekal oleh Kristus. Pasti tidak akan binasa. Sampai selama-lamanya dikatakan. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Coba perhatikan teman-teman. Jaminannya kurang apa coba? Banyak banget, bertubi-tubi. Tuhan meyakinkan kepada setiap orang percaya bahwa kalau mereka sudah dipilih, diselamatkan, dilahir barukan, maka tidak ada orang yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Teman-teman, inilah yang disebutkan oleh Yohanes. Kebenaran di mana kita berasal. Ya, teman-teman bisa perhatikan itu kan, di bagian sebelumnya itu kan, di bagian tengah itu kan berbicara bahwa kita berasal dari kebenaran. Dari mana? Ya dari pemahaman-pemahaman firman ini teman. Teman mari observasi. Apakah kamu sadar bahwa dirimu orang yang berdosa? Dan kamu sadar bahwa kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Mari observasi, apakah kamu mengakui semua perkataan daripada firman Tuhan ini. Dan kamu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kamu percaya kepada Dia satu-satunya Juru Selamat. Atau teman, kamu menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Teman, ada seorang gadis muda di pesawat sedang membaca Alkitab. Lalu ada seorang pengusaha duduk di sebelah dia. Lalu pengusaha ini berkata kepada gadis muda ini, kamu tidak benar-benar percaya kan sama isi Alkitab itu? Lalu gadis ini berkata, oh saya percaya. Lalu pengusaha ini kemudian kembali berkata,
Kamu betul-betul percaya bahwa Yunus itu ditelan oleh ikan paus? Oh, itu sebenarnya cuma ditulis ikan besar, bukan ikan paus. Tapi ikan besar. Oke, ikan besar, kata pengusaha ini. Tapi kamu gak benar-benar percaya kan Yunus ada di dalam surga? Kamu gak percaya surga kan? Lalu gadis ini menjawab, oh tentu saya percaya dong. Dan saya berencana untuk bertemu dengan dia suatu hari nanti. Bertemu di surga, di sana suatu hari nanti. Lalu pengusaha ini berkata, loh bagaimana jika ternyata dia tidak ada di sana atau tidak ada di surga? Lalu kata pengusaha ini, kata gadis ini, ya kalau begitu kamu yang akan nanti ketemu sama dia. Kamu yang nanti ketemu sama dia, cuma nggak ketemunya di surga, nggak tahu di mana begitu. Kalau Yunus tidak masuk surga. Tapi gadis muda ini menunjukkan bahwa dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan dia percaya dengan surga, hidup yang kekal itu. Barang siapa yang tidak percaya, maka dia tidak akan berada dalam hidup yang kekal. Dia akan berada di dalam kebinasaan yang kekal. Dan teman-teman, ini satu persoalan yang serius di dalam kehidupan manusia. Nah teman, Yohanes menyadari bahwa karena penindasan, karena penganiayaan atau ajaran sesat, membuat iman kita bisa menjadi lemah. Mungkin kita sudah mengerti semua, kita sudah mengaku, kita sudah menyadari dosa kita dan kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita teman, kita bisa menjadi lemah iman kita. Kita mulai bertanya seberapa kuat ya iman saya. Mungkin iman saya tidak cukup kuat untuk menyelamatkan saya. Mungkin saya tidak punya cukup iman untuk diselamatkan. Teman, ini bukan berbicara bahwa kita mampu seberapa kuat beriman kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa keselamatan kita adalah karena anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga kita bisa beriman kepada Tuhan. Tapi seringkali teman, kita merasa kita yang harus mengandalkan iman kita itu sendiri teman. Kita lupa bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu teman, saya mau berkata bahwa don't put your faith in your faith, but put your faith in Christ. Jangan kamu taruh keyakinan kamu kepada imanmu. Yang bisa up, down, naik, turun, lemah, kuat. Jangan kamu taruh keyakinanmu kepada imanmu teman, tetapi letakkanlah imanmu itu di dalam Kristus. Yang kasihnya kekal dalam hidupmu, yang berjanji bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Dan kamu pasti tidak akan binasa. Di situ seharusnya kita meletakkan pengharapan kita dan iman kita. Teman, kamu bisa berkata, iman saya memang lemah. Bahkan seperti biji sesawi yang sangat-sangat kecil. Tapi Tuhan saya luar biasa. Saya tidak menaruh kepercayaan saya kepada iman saya. Tapi saya menaruh iman saya hanya kepada janji Allah. Perkataan firman Tuhan. Kepada kasih-Nya yang kekal. Itulah mengapa Yohanes dalam ayat 19-20 berkata begini teman. Kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita. Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Serta Dia mengetahui segala sesuatu. Teman, hati kita bisa menuduh kita pada saat kita menderita. Hati kita bisa menuduh kita pada saat kita berdosa. Hati kita bisa menuduh kita pada saat kita meragukan penyertaan Tuhan di dalam penderitaan, di dalam kesulitan kita. Tapi teman, mari dengan keberanian kita datang kepada Tuhan. Mendekati Allah karena kita percaya bahwa kasih dan karya Allah dalam hidup kita jauh lebih besar daripada iman kita sendiri dan tuduhan hati kita. Bahwa meskipun iman kita naik turun, bisa ragu-ragu, bergumul dalam pengetahuan yang terbatas akan Tuhan, tapi dengan iman kita percaya bahwa kasih dan karya Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berubah. Allah yang menopang, Allah yang memelihara, janji firman-Nya yang kekal, dan yang paling harus kita ingat teman, ada kesaksian Roh Kudus di dalam diri kita yang memberikan jaminan dan keyakinan yang penuh bahwa kita adalah anak
anak Tuhan. Teman, Kyle Idleman dalam bukunya Not a Fan, dia pernah menceritakan begini teman, beberapa tahun yang lalu saya melayani cukup jauh ke Afrika, ke beberapa suku di Afrika. Suatu malam saya selesai berkhotbah kepada sekelompok orang, saya menceritakan tentang Injil dan undangan Yesus untuk mengikuti dia. Nah ada dua pria muda, dia berkata, mungkin berusia 20-an yang menerima Tuhan Yesus dan berkomitmen untuk mengikuti Yesus. Sore berikutnya teman, kedua pria ini muncul di rumah tempat mereka tinggal. Dan mereka masing-masing membawa tas berukuran besar di atas pundak mereka. Kyle Idleman berkata, saya pergi dan bertanya kepada misionaris lokal tempat kami menginap, kenapa mereka berdua ada di sini? Lalu misionaris ini menjelaskan, kedua pria ini tidak akan disambut lagi oleh keluarga atau di desa mereka. Karena iman mereka kepada Kristus. Lalu ketika saya mendengar itu, saya takut, kata Kyle Idleman ya, bahwa mungkin akan ada lebih berat lagi penderitaan yang akan mereka alami. Kedua anak muda ini. Lalu misionaris ini berkata kepada Kyle Idleman, mereka tahu ini akan terjadi ketika mereka membuat keputusan. Mereka memilih Yesus daripada keluarga mereka. Mereka memilih Yesus daripada kenyamanan dan kemudahan hidup mereka sendiri. Dan kalau mereka hanyalah fans atau penggemar Yesus, pasti mereka tidak akan melakukan hal yang demikian. Pasti mereka tidak akan bertahan. Ini menunjukkan mereka bukan hanya fans, not just a fans. Tapi mereka adalah a true disciple of Christ. Teman, you have to make a choice. Saya tahu bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Dan kalau Roh Kudus bekerja di dalam hatimu hari ini, Roh Kudus menyadarkan kamu akan dosamu. Roh Kudus menyadarkan bahwa kamu gak bisa selamat dengan usahamu sendiri. Roh Kudus menyadarkanmu, memberikan pengertian bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan dan hidup yang kekal itu. Maukah engkau menerima dan mengambil keputusan? Tuhan, aku adalah orang berdosa dan aku membutuhkan engkau di dalam hidupku. Masuklah dalam hatiku dan ubahlah aku. Maukah engkau berkata demikian, teman? Teman, cerita yang barusan saya sampaikan ini membawa kita kepada poin yang kedua. Kalau poin yang pertama ini saya berbicara tentang internal experience, pengalaman yang ada di dalam dirimu bersama dengan Tuhan. Maka melakukan perintah Tuhan itu adalah berbicara external evidence. Bukti yang kelihatan dari imanmu yang gak kelihatan. Ya kamu kan gak bisa bilang ya, mana iman saya, mana iman kamu, wah gitu ya. Kita gak bisa melihat iman itu karena iman itu bersifat spiritual. Tetapi iman itu teman bisa berwujud tindakan yang nyata. Kelihatan begitu. Bahwa kamu memang betul-betul seorang anak Tuhan. Bahwa kamu memang betul-betul beriman kepada Kristus. Mengikut Kristus. Maka kamu bisa buktikan lewat apa? Perbuatan dalam kehidupan kamu. Nah ini yang kedua teman. Mari observasi diri kita. Kalau kita bertanya-tanya apakah saya sudah sungguh-sungguh selamat? Maka kita perlu bertanya, apakah saya telah membuktikan iman saya itu dalam kehidupan saya? Teman, seorang yang betul-betul sudah diselamatkan, maka pasti ada perubahan yang nyata di dalam hidup dia. Pasti, teman. Kenapa, teman? Saya bilang pasti. Karena keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup kita itu menjadikan kita ciptaan baru. Jadi yang keluar itu adalah pembaharuan hidup, begitu. Bukan hidup yang lama lagi, karena ciptaan baru ya tentu saja di dalam perilaku, perkataan, perbuatan, pikiran, perasaan, keinginan, kehendak dan seterusnya teman. Motivasi itu pasti sesuatu yang baru, yang menyenangkan Tuhan. Bukan lagi seperti apa yang dilakukan oleh dunia. Kalau berbicara tentang dosa teman, apakah kita terus-menerus menunjukkan pertobatan ketika kita bergumul dengan dosa? Apa respon saya? Apakah saya konsisten menolak dosa itu? Atau kita melawannya dengan keras? Dan
sangat berduka ketika kita jatuh kembali dalam dosa itu. Atau jangan-jangan kita hanya menganggap ini bukan masalah yang harus saya selesaikan. Bahkan kita mulai merasionalisasi begitu kan. Ini kan dosa yang dilakukan semua orang kok. Zaman sekarang zaman begini loh. Semua juga melakukannya, nggak apa-apa kalau kita juga ikut melakukannya. Teman, seorang yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan, dia akan gelisah ketika dia melakukan dosa. Dia akan berjuang untuk menolak dosa itu, melawan dosa itu. Itulah jelas pekerjaan Roh Kudus yang bersaksi dalam hidup kita. Karena tidak mungkin Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita itu suka dengan dosa yang kita lakukan. Jadi teman, ada upaya begitu. Ya, yang keluar lahir daripada iman kita kepada Kristus, dari kesaksian Roh Kudus di dalam diri kita, itu keluar gitu lewat perbuatan kita yang menolak dosa, melawan dosa, berduka atas dosa itu. Teman, ular king cobra itu punya bisa ya, racun yang cukup kuat untuk mematikan 1.000 orang dewasa. Ada seorang penangkap king cobra yang bertugas mengambil bisanya kobra, dia berkata begini, kebanyakan kasus kematian karena king cobra adalah pada waktu melepas kepala king cobra itu daripada waktu menangkapnya. Nah ini menarik ya. Jadi kebanyakan kasus kematian itu adalah pada waktu melepas kepala king cobra itu daripada waktu tangkap king cobra itu. Kenapa bisa begitu? Dia berkata karena orang sering lupa ketika melepas kepala king cobra, dia masih pegang ekornya. Dia nggak lepas semua gitu. Dia lepas kepalanya tapi dia masih pegang, dia masih tahan ekornya. Teman, di dalam kehidupan kita, demikian juga dengan dosa. Banyak orang katanya mau bertobat dari dosanya. Tapi dia tidak rela melepas semuanya. Banyak orang masih menahan ekor daripada dosa itu. Seorang pendeta berkata, kamu nggak bisa berjalan bersama Allah sambil menggandeng tangan iblis. Nggak bisa. Teman, kalau secara positif, ya kalau ini kan bicara tentang melawan dosa ya. Nah kalau secara positif teman, tentu saja pekerjaan Roh Kudus yang bersaksi di dalam hati kita itu, dia akan mengerjakan buah roh di dalam hidup kita teman. Sebagian orang mungkin berpikir maksudnya apa harus menjadi sempurna. Tidak teman, ini bukan bicara menjadi sempurna. Karena pada faktanya kita belum akan sempurna sampai kita menerima tubuh kebangkitan. Tapi teman, saya berbicara ketika berbicara buah roh, saya berbicara perubahan yang otentik, yang nggak dibuat-buat gitu. Nah apa sih yang menjadi rasa daripada buah roh yang pertama yang dituliskan Paulus dalam Galatia? Paulus berkata kasih. Kasih. Dan itu juga yang menjadi bukti iman yang diminta oleh Yohanes di dalam bagian yang kita baca. Yohanes berkata kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita seperti Tuhan Yesus yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah ini memang menjadi pertanyaan buat kita semua. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa kita harus mati nih buat saudara-saudara, buat teman-teman saya begitu ya. Baru kita bisa dikatakan mempraktekkan perintah Tuhan atau firman Tuhan. Teman, tentu saja tidak demikian yang coba dimaksudkan oleh Yohanes. Kalau memang pada waktunya harus demikian, ya tentu kita harus mengorbankan hidup kita bahkan begitu. Tapi tentu tidak konyol begitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan begitu. Wah, apa kita mesti mati nih buat teman kita baru kita dikatakan mempraktekkan firman Tuhan. Tentu tidak demikian teman, tetapi kematian Kristus ini teman, itu menjadi contoh gitu loh. Yang sempurna, bagaimana standar kita seharusnya mengasihi. Jadi standar yang ditetapkan oleh Yohanes itu adalah standar daripada Kristus. Bagaimana kita seharusnya mengasihi. Bukan kita pakai standar berdasarkan kebaikan orang sama kita. Atau orang berbuat jahat sama kita. Kadang kan kita sering begitu ya, kita berbuat baik sama orang, standarnya apa? Orang itu baik gak sama gue. Kalau orang itu gak baik sama gue, ya mungkin gue gak terlalu baik lah sama dia. Begitu. Oke lah gue melakukan kebaikan, tapi gak sebaik kalau ada orang yang berbuat baik dulu sama gue. Begitu. Jadi standar kita itu standar manusia, begitu, berdasarkan kebaikan atau kejahatan orang kepada kita. Teman, Yohanes berkata, standar kita itu standar Kristus. Contoh yang sempurna itu, yang mati untuk kita.
Teman, kita harus mengasihi seperti Tuhan Yesus yang membuktikan kasih-Nya kepada kita. Nah, Yohanes memberi contoh nyata dalam kehidupan di jemaat. Kalau teman-teman membaca ya di dalam ayat yang ke-17 dan yang ke-18, dia memberi contoh, apakah pada waktu kamu melihat ada saudaramu menderita kekurangan, padahal kamu punya harta duniawi, kamu menutup hatimu. Kamu pura-pura nggak tahu, cuek bebek, begitulah. Kamu cari-cari banyak alasan. Teman, kita itu bukan orang yang kekurangan mungkin. Kalau kita memberi pertolongan, saya percaya kita tidak akan kekurangan. Karena kita seringkali memberi dari kelebihan kita. Kita masih bisa beli makanan yang enak, kita masih bisa beli barang-barang mahal yang kita suka. Tapi pada waktu kita berbicara, kita mau menolong orang, atau kita memberi pertolongan kepada orang, atau kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita, kita begitu sangat pelit, kita begitu hitung untung rugi ketika kita harus memberikan pertolongan itu. Teman, pada bulan September yang lalu, ya pada waktu masih COVID, saya mendengar kabar dari sahabat-sahabat saya bahwa ada seorang teman yang anaknya sedang sakit dan membutuhkan biaya yang besar. Nah, sebenarnya saya sudah lama sekali tidak tahu kabar orang ini begitu ya, sama sekali udah lama lah nggak tahu kabar orang ini begitu, dan memang tidak terlalu dekat juga dulu begitu. Tapi di masa-masa pandemi ini saya tergerak gitu untuk mendukung dia, meskipun jumlah yang dia butuhkan itu besar sekali ya. Saya memberi tentu jauh dari yang dia butuhkan. Tapi saya tergerak, nah saya memilih transfer langsung ke rekening dia, meskipun dia juga mencari dukungan lewat kitabisa.com. Ya, bukan promosi ya. Nah, setelah saya transfer, teman, saya bercerita kepada kedua anak saya. Setelah saya transfer nih ya, saya cerita sama kedua anak saya begitu kan. Saya kasih tahu kalau ada teman kamu seumuran kamu lagi sakit keras, butuh biaya besar begitu. Papa sudah transfer begitu, sekian jumlah. Lalu anak saya yang kecil berkata kepada saya, Papa kan punya uang di bank. Kenapa Papa nggak kasih semua? Waduh teman, waktu saya mendengar gitu saya terkejut. Betapa tulus hati anak saya ini begitu. Saya jadi pusing begitu kan. Lalu saya berkata kepada anak saya, "Nak, kalau semua uang Papa kasih, nanti kalau ada bayar-bayar keperluan kita nggak ada uang lagi." Ya. Tapi ya Papa sudah memberi, ya tapi Papa tidak memberi semua. Karena kita masih ada kebutuhan yang perlu uang gitu. Oke, lalu dia melanjutkan. Oh ya, kalau gitu kita kan juga ada uang tabungan, Pak. Kita kasih saja uang kita. Oke, kalian betul mau memberi juga? Iya, oke. Jadi singkat cerita, teman, ada sebagian uang mereka saya transfer lagi. Begitu. Jadi ada 2 kali transfer. Begitu. Teman, saya tersentuh sekali melihat semangat anak-anak saya. Tapi lebih daripada itu, teman, setiap malam selama kurang lebih 120 hari. Mereka antusias memantau perkembangan di kitabisa.com dan mendoakan temannya ini yang tidak mereka kenal. Mereka tidak kenal siapa itu. Saya mengingatkan mereka, kita bersyukur Tuhan kasih kita kesehatan. Supaya kita bisa bekerja, kita bisa berusaha, mengingat dan membantu orang yang sedang kesusahan dan mendoakan mereka. Teman, Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah terkenal di Amerika, dia pernah berkata di dalam bukunya The Soul Winner. Dia berkata, marilah kita selalu membuat peluang untuk menjadi berguna. Marilah kita berkeliling dunia dengan telinga dan mata yang terbuka. Siap memanfaatkan diri kita sendiri di setiap kesempatan untuk berbuat baik. Janganlah kita merasa puas sampai kita berguna. Tetapi jadikanlah ini sebagai rancangan utama dan ambisi hidup kita. Marilah kita selalu membuat peluang untuk menjadi berguna. Marilah kita berkeliling dunia dengan telinga dan mata yang terbuka. Siap memanfaatkan diri kita sendiri di dalam setiap kesempatan untuk berbuat baik. Jangan kita merasa puas, teman, sampai kita berguna. Tapi jadikanlah ini sebagai rancangan utama dan ambisi hidup kita. Jim Elliot
seorang misionari yang melayani di Ekuador, tapi belum sempat pelayanan, udah mati ditombak oleh suku setempat bersama dengan keempat temannya. Suatu kali dia menulis demikian di diary dia. Ya Allah, ini menjadi doa dia teman. Ya Allah, ambil hidupku. Karena ini milikmu. Aku mencari bukan hidup yang panjang, melainkan yang penuh seperti Engkau, Tuhan Yesus. Doa yang indah teman. Ya Allah, ambil hidupku, pakai hidupku, karena ini milikmu. Dia berkata, ini bukan milikku lagi. Hidupku adalah milikmu ketika aku di dalam Engkau. Aku mencari bukan hidup yang panjang, karena percuma banyak orang hidupnya panjang tapi tidak berguna. Banyak orang yang hidupnya panjang tetapi tidak bermanfaat. Banyak orang yang hidupnya panjang tetapi tidak berarti. Banyak orang yang hidupnya panjang tapi justru dia melakukan dosa-dosa di dalam hidup dia. Eliot berkata, aku hanya mau hidup yang penuh, meskipun singkat, seperti Tuhan Yesus. Teman, kamu sudah jadi milik Kristus. Karena kasih yang kekal daripada Tuhan telah memilihmu, memanggilmu, menebusmu, dan menjadikan kamu anak-anaknya. Dan Tuhan bukan hanya menyelamatkanmu teman, tetapi Dia mau memakaimu teman. Menjadi berkat bagi banyak orang. Melayani Dia. Memenuhi panggilan amanat agungnya. Tuhan punya tujuan dan rencana yang besar dalam hidup kamu teman, satu persatu. Teman, tunjukkan imanmu lewat perbuatanmu. Tunjukkan bahwa kamu betul-betul anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Tunjukkan bahwa kamu betul-betul mengasihi Tuhan, sesuai dengan apa yang sering kamu nyanyikan. Tunjukkan kamu mengasihi Tuhan, dengan taat melakukan segala perintahnya. Dua hal ini teman, ingat, bagaimana saya tahu bahwa saya sudah sungguh-sungguh selamat? Apakah kamu percaya kepada Kristus? Dan yang kedua, apakah kamu menunjukkan imanmu yang nyata itu lewat perbuatanmu, lewat perubahan hidupmu, buah-buah roh keluar daripada hidupmu. Kiranya Tuhan menolong engkau teman, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu kembali menyadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan karena janji firman Tuhan yang kami percaya. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, dan biarlah kami mau tunjukkan keyakinan dan iman kami lewat perbuatan kami. Supaya banyak orang betul-betul melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak terang, bahwa kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Berkati sertai adik-adik hamba-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan, supaya mereka boleh memiliki keyakinan yang teguh di dalam firman-Mu. Mereka berpegang teguh kepada kasih Allah yang kekal dalam hidup mereka. Dan mereka betul-betul menunjukkan hidup sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai ketemu teman, Tuhan berkatimu. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memberikan sedikit dari apa yang kita punya. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu Leaning on the Everlasting Arms. What a fellowship. What a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe
Mari teman-teman kita akan bawa persembahan kita di dalam doa dan sekaligus kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan terus memberkati akan kehidupan kami. Tuhan terus memberkati kehidupan keluarga kami, orang tua kami, sehingga pada saat ini kami boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami ini, sehingga boleh berguna untuk kemuliaan dan perlebaran dari kerajaan Tuhan dan pelayanan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah kiranya kasih setia Tuhan, anugerah dari Tuhan terus menyertai dan memimpin akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ada acara apa aja sih di Force Go? Yang pertama, itu pasti ada sesi dan AWG. Ada main sama nyanyi. Ngobrol, nobar, dan lebih banyak lagi. Biaya pendaftaran berapa? Gratis sih. Sukarela aja. Cuma-cuma. Seharian nggak sih acara Force Go? Jadi, kayaknya iya. Technically iya, tapi nanti bakal dipotong-potong sama banyak istirahat, jadi aku digabung-gabung ya nggak terlalu banyak lah. Kemarin di trailer ada to be continued lagi. Tapi kok nggak pernah ada lanjutannya ya? Oke, sedikit bocoran. Jadi nanti sesi-sesi kita akan ditemani oleh adanya short movie. Dan 2 video tadi yang pertama, yang teman-teman udah sering lihat itu adalah prolog buat rangkaian short movie kita. Dan ini short movie bikin teman-teman korem kita juga loh. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Cepetan daftar, soal teman-teman nggak mungkin mau skip ini. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum
ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apimu ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku sempurnalah kuasamu. Imanku memegang janji, ku tahu kau selalu bersama dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apimu ku kan menyembahmu. Oh, bahkan di dalam apimu ku kan menyembahmu. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serah
semua masa depanku, ku takkan takut. Hidupku aman di dalammu. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasihmu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janjimu tak kau tinggalkan.